Hai siswa-siswi SMK Hebat jurusan pemasaran. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai elemen berkomunikasi dengan pelanggan. Masih di dasar-dasar pemasaran fase E. Mengapa kita perlu mempelajari mengenai komunikasi? Karena komunikasi ini adalah salah satu cara yang kita harus kuasai dalam menghadapi konsumen atau pelanggan. Komunikasi itu apa? Yaitu suatu penyampaian pesan baik verbal maupun nonverbal yang mengandung arti atau makna tertentu. Atau komunikasi ini berupa penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain, baik berupa pikiran, perasaan, atau melalui saluran-saluran tertentu. Ada berbagai macam jenis-jenis komunikasi. Ada komunikasi verbal dan ada komunikasi nonverbal. Ada komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Ada komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi nonformal. Ada juga jenis komunikasi yang didasarkan pada maksudnya, seperti pidato, ceramah, wawancara, atau berupa perintah. Ada juga biasanya dalam perusahaan itu ada bentuk komunikasi vertikal, horizontal, atau diagonal. Di sini verbal dan nonverbal. Biasanya kalau verbal itu berupa kata-kata dan nonverbal itu biasa dengan bahasa tubuh. Di sini ada komunikasi langsung, yaitu dengan tatap muka, atau komunikasi tidak langsung, yaitu dengan menggunakan media tertentu. Di sini untuk komunikasi vertikal biasanya itu komunikasi dari jenjang untuk perusahaan itu misalkan dari direktur kepada karyawannya. Kalau horizontal itu komunikasi yang sejajar jabatannya, misalkan dari manajer ke manajer atau dari karyawan ke karyawan. Atau di sini ada juga diagonal, yaitu biasanya misalkan dari manajer pemasaran kepada karyawan bagian produksi. Jadi secara silang. Ada juga jenis-jenis komunikasi berdasarkan jumlah komunikan atau komunikatornya. Komunikan ini adalah orang yang menyampaikan informasi. Komunikator ini adalah orang yang menyampaikan informasi, sedangkan komunikan ini adalah yang menerima informasi. Ada juga komunikasi secara perseorangan dan kelompok. Nah, ada berdasarkan jaringan kerjanya, berdasarkan aliran informasinya. Ada yang satu arah, dua arah, komunikasi ke atas atau komunikasi ke samping. Ada juga berdasarkan komunikasi dari peranan masing-masing individu. Di sini ada beberapa fungsi komunikasi, yaitu fungsinya sebagai informatif, yaitu untuk menyampaikan informasi. Atau komunikasi ini berisi berita-berita yang harus dan perlu disampaikan kepada komunikan dari komunikator. Fungsi yang kedua yaitu regulatory. Regulatory ini, jadi komunikasi ini sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh atasan kepada bawahan. Jadi komunikasinya bersifat regulasi ya. Kemudian di sini bersifat persuasif. Fungsinya yaitu komunikasi yang intinya untuk
mengajak dan bersifat integratif. Di sini komunikasi yang sifatnya berbentuk untuk sebagai cara agar bisa menyampaikan secara menyeluruh. Ada unsur pokok dalam komunikasi. 1. Komunikasi itu harus mempunyai tujuan. Kemudian dalam komunikasi juga harus ada yang namanya pertukaran. Pertukaran di sini bisa artinya sebagai pertukaran informasi. Kemudian harus ada isi dari pesan yang disampaikannya. Kemudian adanya saluran atau media menggunakan simbol atau sinyal. Lalu adanya pencapaian tujuan dari sebuah organisasi. Ada juga syarat-syarat dari komunikasi, yaitu bisa dibilang sebagai 6C, yaitu lengkap, completeness, singkat, conciseness, harus konkret, nyata, concreteness, kemudian harus jelas, clarity, disampaikannya juga harus secara sopan, courtesy, dan kemudian harus teliti dalam menyampaikan informasinya, atau correctness. Baik, itu penjelasan mengenai komunikasi. Ada beberapa bagian dari pembahasan komunikasi ini yang akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.